Haleluya. Hari ini saya akan bicara saudara di seri yang kedua, 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22. Nasihat-nasihat Tuhan yang harus dilakukan. Saya mulai ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko. Berkatalah ia kepada mereka, bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi? Elisa menyehatkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti Tuhan kulihat, tetapi airnya tidak baik. Dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, berfirmanlah Tuhan, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Sama-sama boleh? Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Tepuk tangan buat firman Tuhan. Lebih keras tepuk tangan. Amin. Dahsyatnya firman Tuhan ini ya, simpel, luar biasa, jelas sekali. Saudara-saudara, setelah dari Yordan, maka Nabi Elisa ini tertahan di satu kota namanya Yeriko. Kenapa dia tertahan di sana? Karena ada rombongan Nabi di Yeriko yang meragukan bahwa Nabi Elia ini telah diangkat oleh Tuhan ke surga. Mereka menduga atau mereka mengambil kesimpulan bahwa mungkin Nabi Elia ini dia itu mungkin jatuh di salah satu gunung, atau dia ini jatuh di salah satu lembah, atau dia ada di tempat itu. Sehingga para rombongan Nabi saudara mengutus 50 orang yang tangkas atau orang yang pandai untuk mencari Nabi Elia. Dan ketika saudara mereka pergi cari, akhirnya mereka pulang, mereka tidak menemukan Nabi Elia. Elisa berkata bahwa sudah kubilang bahwa dia itu sudah diangkat oleh Tuhan naik ke surga. Ya. Nah saudara-saudara, ketika Nabi Elisa ada di Yeriko, maka ini kesempatan yang baik yang dipakai oleh orang-orang Yeriko atau penduduk Yeriko untuk menyampaikan beban persoalan mereka yang sukar tentang kota mereka. Kota mereka saudara itu secara geografis tempatnya bagus, indah. Kenapa? Karena Yeriko itu saudara ada di lembah daripada Yordan. Jadi daerahnya sangat subur, sangat indah, sangat bagus. Tetapi saudara, justru kota itu ada masalah yang sangat penting sekali. Dan masalah ini saudara membawa kerugian yang bukan biasa-biasa. Tapi saudara, ada begitu banyak bayi-bayi yang ketika ibu mereka mengandung, mereka itu langsung meninggal atau ibu mereka itu keguguran. Ternyata kotanya bagus, tetapi airnya tidak bagus. Ini masalah atau tidak saudara? Masalah. Kenapa? Karena generasi saudara tidak akan bisa lanjut. Karena ibu-ibu sedang mengandung, tapi sebelum melahirkan atau sesudah melahirkan, maka saudara, bayi-bayi yang ada itu langsung meninggal. Jadi ini sebuah persoalan yang berat sekali saudara. Berat. Kenapa? Karena ada 3 masalah di situ, tapi jadi satu. Saya catat yang pertama adalah tingkat kematian bayi karena keguguran sangat tinggi. Ya, tingkat keguguran bayi di Yeriko pada waktu itu saudara sangat tinggi. Kalau anak meninggal, yang paling menyesal bapak atau
Ibu. Ibu. Karena ibu yang mengandung. Betul atau tidak ibu-ibu? Betul. Jadi mungkin untuk bapak-bapak ya udah biasa. Tapi kalau untuk ibu-ibu, wah itu saudara susahnya minta ampun. Sulit kenapa? Karena harusnya mereka melahirkan generasi untuk melanjutkan keturunan mereka, tapi justru sedang mengandung, sedang bahagia, sedang menanti-nantikan bayi yang lahir, tapi sebelum waktunya sudah meninggal di dalam perut. Berarti sia-sia kereta yang disiapkan, sia-sia baju bayi yang disiapkan tuh sia-sia semua. Tidak ada guna. Kenapa? Karena kematian bayi sangat tinggi terjadi di kota Yeriko. Yang kedua saudara, ternyata mereka tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab air itu menjadi tercemar atau tidak sehat. Mereka tidak tahu masalahnya di mana sampai air yang ada di Yeriko itu bisa membunuh bayi-bayi yang ada di dalam kandungan ibu mereka. Mereka tidak tahu. Jadi mereka saudara berpikir bertahun-tahun kira-kira apa yang menjadi penyebab sehingga bayi-bayi ketika masih ada dalam perut mereka itu rata-rata langsung meninggal. Mereka tidak tahu. Yang ketiga adalah saudara, masalah ini sudah berlangsung cukup lama. Jadi masalah ini saudara sudah berlangsung cukup lama. Nah, mengapa mereka harus ceritakan beban persoalan mereka kepada Nabi Elisa? Ini poinnya di sini. Saudara harus perhatikan ya. Perhatikan firman Tuhan ini. Mereka mengalami masalah ini saudara bertahun-tahun dan tidak terpecahkan penyebabnya apa. Tapi pada waktu itu saudara ada Nabi Elisa yang tinggal beberapa hari, kurang lebih 3 hari atau lebih di Yeriko. Akhirnya saudara mereka ini mengutus para penduduk atau tua-tua yang ada di Yeriko untuk pergi menceritakan beban persoalan mereka kepada Nabi Elisa. Namanya apa? Mereka ceritakan kepada Nabi Elisa. Yang pertama adalah karena Elisa adalah nabi. Bahkan Elisa adalah pemimpin rombongan nabi saat itu. Jadi Nabi Elisa adalah hamba Tuhan. Dia sudah ganti Elia sehingga ada begitu banyak rombongan nabi yang ada. Nabi Elisa adalah pemimpin daripada rombongan nabi pada waktu itu. Jadi orang ini punya otoritas. Orang ini bukan biasa-biasa, tapi dia orang yang luar biasa. Sehingga saudara, mereka itu mau menceritakan persoalan mereka kepada Nabi Elisa. Karena dia adalah hamba Tuhan, dia adalah pemimpin rohani pada waktu itu. Nah dalam PR saudara, kurang lebih ada 3 pemimpin rohani, imam, nabi, dan juga hakim. Kalau dalam perjanjian baru itu ada rasul, ada gembala jemaat, ada penatua, bahkan ada pendoa syafaat. Nah ini penting saudara, kenapa? Karena ketika kita mengerti hierarki ini, maka saya dan saudara tidak akan salah untuk mengambil keputusan dalam menceritakan segala sesuatu. Amin. Mereka tahu Nabi Elisa itu pemimpin, sehingga mereka tidak boleh tunggu sampai dia pergi. Tapi mumpung dia ada di Yeriko, mereka harus menceritakan beban persoalan mereka kepada Nabi Elisa. Yang kedua, karena pemimpin rohani tidak selalu tahu semua persoalan umat. Jelas saudara? Siapa yang jaga saudara 24 jam? Tuhan Allah. Gembala bisa jaga saudara 24 jam? Tidak. Gembala bisa tahu semua persoalan saudara? Tidak. Pendoa syafaat bisa tahu persoalan saudara? Tidak. Yang tahu cuman saudara dan Tuhan. Berarti ketika saudara tahu bahwa hamba Tuhan adalah orang yang terbatas,
Maka saudara ketika punya beban persoalan, maka salah satu orang yang saudara harus cari dan ceritakan adalah hamba Tuhan. Amin. Kadang-kadang saudara, kita ini lebih suka cerita dengan orang-orang yang tidak ngerti firman Tuhan. Ketika ada masalah, ada beban, kita lebih suka cari teman tuh yang mungkin selama ini nyambung dengan kita. Itu betul. Tapi ingat saudara, teman kadang-kadang tidak bisa memberikan solusi atau jalan keluar kepada saya dan saudara. Tapi ketika kita datang kepada hamba Tuhan, maka saya yakin hal yang tertutup Tuhan pasti akan bukakan. Amin. Ketika saudara ceritakan kepada hamba Tuhan, saya yakin akan ada firman Tuhan yang Tuhan akan sampaikan. Makanya ketika saudara ada beban, jangan cari orang-orang biasa untuk saudara itu ceritakan. Boleh, tapi ingat Tuhan tuh yang paling pertama menjadi tempat saudara sharing. Saudara tahu sharing? Bagi dengan Tuhan. Tuhan, saya punya beban ini berat sekali. Dan saya yakin ada hamba Tuhan yang Tuhan utus untuk saudara bisa menceritakan beban persoalan saya dan saudara. Saya gembala, tapi kalau saya punya beban, saya cerita kepada pendeta-pendeta senior yang saya kenal baik. Saya telepon, saya bilang, Om, saya ada masalah sedikit begini, bagaimana kira-kira solusinya? Ceritakan. Nanti mereka kasih nasihat. Saudara belajar tentang Salomo, tentang Rehabeam, Kenapa Rehabeam itu bisa gagal? Karena dia dengar dia punya teman-teman sebaya. Harusnya dia sebagai raja dengan orang-orang tua yang hidup sesama dengan ayahnya Salomo. Tapi karena dengan anak kecil, saudara, akhirnya apa? Tidak dapat sesuatu, tidak dapat pesan yang baik. Justru akhirnya kerajaannya saudara terpecah menjadi dua. Jadi kalau saudara punya pergumulan, ceritakanlah kepada pemimpin rohani. Di KPC ada saya. Saudara bilang, aduh, Obagem juga punya masalah banyak. Siapa bilang pendeta tidak ada masalah? Hah? Justru pendeta punya masalah, saudara, dobel ganda. Iya. Saudara kan lihat semua pendeta kan kalau khotbah di mimbar kan dahsyat kan? Wah, itu urapannya, gali firmannya, teologianya hebat. Tapi saudara tidak tahu mereka pergumulan tuh. Ngeri saudara. Kenapa? Karena mereka tuh pikir banyak. Pikir gereja bagaimana, pikir keluarga bagaimana, pikir bangun gereja di mana, pikir jiwa-jiwa yang belum terjangkau. Pokoknya pikiran banyak sekali. Makanya saya bisa duga banyak pendeta tidak tahu gemuk-gemuk karena mungkin banyak pikiran. Gara-gara banyak pikiran tidak suka makan, akhirnya badan tidak tahu gemuk-gemuk. Kalau saya biar beban datang, makan tetap jalan. Loh iya, saudara tidak makan lambung. Betul? Kalau lambung siapa yang susah? Saudara dan banyak orang yang susah. Coba kalau saya pikiran saya lambung, kira-kira saya bisa khotbah tiap minggu di tempat ini? Kira-kira saya bisa diundang khotbah di luar dan saya pergi khotbah? Tidak bisa. Tapi saya yakin orang yang tahu bahwa ada kekuatan di dalam Tuhan, ada nasihat di dalam Tuhan, dia akan menceritakan beban persoalannya kepada Tuhan. Amin. Sharing. Kalau Tuhan tidak kelihatan, ada hamba Tuhan atau pemimpin rohani yang saudara harus ceritakan. Jadi jangan malu-malu. Kadang-kadang orang sakit dia lebih jujur di dokter daripada jujur dengan hamba Tuhan. Saudara pergi ke dokter aja kalau tidak jujur, oh habis obat salah. Saudara sakit di perut, akhirnya kumat di kepala. Karena tidak jujur. Jadi ceritakan ketika saya dan saudara punya beban persoalan. Yang ketiga, karena mau berbagi beban dengan pemimpin. Ingat, pemimpin adalah rekan seiman dari umat.
Jadi walaupun posisi atau secara organisasi pemimpin itu yang paling tinggi, tapi kita semua ini adalah keluarga di dalam Tuhan. Kita ini saudara seiman, kita ini tubuh Kristus. Sehingga ketika saudara berbagi kepada pemimpin rohani, maka justru saudara sedang bagi beban. Tidak mungkin di dunia ini ada pendeta yang ketika jemaatnya, umatnya cerita masalah, dia bilang begini, lu pulang aja deh, beta juga banyak masalah, jadi jangan datang cerita di beta. Tidak mungkin. Saya yakin 100% semua hamba Tuhan, ketika ada orang datang dan ceritakan masalah, saya yakin masalah itu akan menjadi beban persoalan daripada hamba Tuhan itu pun juga tersebut. Amin. Jadi saudara ceritakan, sharing. Ada kesempatan, jangan saudara bilang, aduh pendeta kita sibuk, tidak punya waktu. Nanti kita mau cerita, nanti ganggu bapak tua karena dia lagi sibuk pelayanan. Kadang-kadang saya ketemu orang Kristen begitu tuh. Kenapa? Waktu ada masalah tidak ceritakan. Aduh bagem, kita takut nanti ganggu karena sedang sibuk pelayanan. Loh, emangnya saya pelayanan 24 jam? Kan tidak tahu. Harusnya ceritakan. Nanti ketika sudah masalah lewat, ada problem baru datang bilang begini, Pak Gem, saya ada masalah. Masalah apa? Loh, kenapa kemarin-kemarin tidak ceritakan? Kemarin ketemu teman saya sharing sama dia sampai jam 1:30 pagi. Makanya saya agak serak sedikit karena minum kopi terlalu banyak, mungkin jadi suara serak. Dia pun anak sakit, teman baik, tapi tidak ceritakan kepada saya. Saya tanya kenapa tidak cerita? Aduh takut ganggu kakak, ada sibuk pelayanan. Loh, emangnya saya pelayanan 24 jam? Pelayanan tuh minimal paling lama tuh 2 jam. Gereja paling lama tuh 2 jam. Setelah itu bikin apa? Ya pulang. Kalau ada pelayanan lagi nyambung. Apakah pendeta khotbah 1 kali 10 kali? Tidak mungkin saudara. Itu pendeta lagi khotbah ibadah ke-9 dia langsung pingsan. Iya karena forsir. Khotbah ini kan capek saudara, suara ngomong, tenaga ini keluar. Saya bilang lain kali, kalau ada masalah, ada pergumulan, cerita. Saya yakin, sesibuk-sibuknya saya pasti akan sampai rumah sakit. Untuk apa? Jenguk dan doakan. Jadi kalau saudara punya pergumulan, jangan saudara bilang bagian itu maha tahu. Jadi tidak perlu ceritakan, pasti dia tahu. Loh, saudara kita hamba Tuhan ini terbatas. Amin. Jadi kalau punya pergumulan cerita aja. Sharing. Saya yakin akan ada pesan-pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada saya dan saudara. Nah, orang Israel saudara ketika mereka merebut Yeriko dan tanah Kanaan itu tahun 1210 sebelum Masehi. Mereka berubah saudara dari teokrasi menjadi monarki. Dan ada satu raja yang memerintah pada waktu itu namanya Ahab. Ahab ini saudara, dia memerintah tahun 874 sampai 853 sebelum Masehi. Ketika dia memerintah, maka saudara dia mengizinkan satu orang namanya Hiel saudara untuk membangun kembali kota Yeriko. Lihat 1 Raja-Raja 16 ayat 34. Alkitab berkata 1 Raja-Raja 16 ayat 34. Pada zamannya itu Hiel orang Betel membangun kembali Yeriko dengan membayarkan nyawa Abiram anaknya yang sulung. Ia meletakkan dasar kota itu dan dengan membayarkan nyawa Segub anaknya yang bungsu. Ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Jadi ketika itu Yeriko kalah, maka salah satu kutuk yang dikeluarkan oleh Yosua saudara adalah bahwa orang yang membangun kota ini saudara adalah orang yang akan terkutuk. Bahkan kota ini saudara terkutuk oleh Tuhan. Ketika Nabi Elisa tampil saudara sebagai pengganti Elia, itu tahun 852 sebelum Masehi.
setelah kematian Raja Israel yang bernama Ahazia. Berarti kesimpulannya, masalah keguguran bayi atau air yang tidak sehat di Yeriko terjadi kurang lebih selama 22 tahun. Berarti selama 22 tahun ada begitu banyak bayi yang mati di Yeriko. Sekali lagi, masalah ini berat atau ringan, saudara? Berat ya. Sekali lagi, yang paling rugi ibu-ibu. 22 tahun, saudara, tidak terpecahkan. Kenapa, saudara? Karena selama Nabi Elia melayani, Elia tidak pernah mampir atau tinggal di Yeriko. Jadi mereka tidak tahu mereka akan menyampaikan beban mereka kepada siapa. Mereka tidak tahu. Nah, ketika Elisa ada di Yeriko, saudara, nah justru mereka pakai kesempatan ini untuk sharing beban persoalan mereka kepada Nabi Elisa. Amin. Kan selama itu 22 tahun Elia tidak pernah tinggal melayani atau mampir di Yeriko. Tapi ketika Nabi Elisa ganti Elia, justru dia tinggal beberapa hari di Yeriko. Nah, ketika dia tinggal inilah, maka penduduk kota Yeriko ambil keputusan untuk sharing beban persoalan mereka kepada Nabi Elisa. Ingat, saudara, mujizat itu terjadi karena kita punya iman. Tapi jangan lupa, iman kalau tanpa perbuatan hakikatnya adalah apa? Mati. Kalau mereka tidak ceritakan beban persoalan mereka kepada Nabi Elisa, kira-kira ada jalan keluar atau tidak, saudara? Tidak ada. Mungkin berkelanjutan terus. Kenapa? Karena mereka tidak mau jujur, mereka tidak mau cari hamba Tuhan. Akhirnya mereka tidak dapat jalan keluar. Tetapi saudara, justru mereka cari yang namanya Nabi Elisa. Disitulah pintu mujizat Tuhan akan buka bagi penduduk Yeriko. Amin, saudara. Hati-hati, saudara. Ketika saudara ceritakan beban kepada orang fasik, maka akan ada nasihat fasik yang saudara akan dapatkan. Tapi ketika saudara mau sharing kepada hamba Tuhan, yakin akan ada firman Tuhan yang Tuhan akan sampaikan kepada saya dan saudara. Amin. Jadi Nabi Elisa ini tidak perlu tunggu penglihatan dari Tuhan. Tidak tunggu. Dia ini Nabi dapat urapan 2 kali lipat dari rohnya Elia. Maka ketika diceritakan, saudara, Elisa tahu bahwa ternyata kota ini pernah dikutuk oleh Tuhan. Berarti kota ini walaupun dia punya sejarah geografis bagus, bangunan-bangunannya indah, kotanya subur, tetapi ini kota, saudara, terkutuk. Solusinya bagaimana, saudara? Ya, solusinya sharing kepada Nabi Elisa. Ingat, kita ini saudara-saudara tuh anak Tuhan, anak Tuhan. Tapi Tuhan tuh selalu pilih hamba-hamba Tuhan untuk menjadi perantara untuk menyampaikan firman Tuhan. Amin. Tuhan selalu pilih hamba-hamba Tuhan untuk kasih firman Tuhan. Nah, Nabi Elisa tahu bahwa ternyata ini kota, saudara, dikutuk oleh Tuhan. Bukan penduduk Yeriko yang dikutuk, tapi kota Yeriko lah yang dikutuk. Makanya ketika dikutuk, bangunannya bagus, kotanya indah, daerahnya subur, ternyata airnya membawa kematian bagi calon bayi-bayi yang ada di dalam perut daripada ibu-ibu yang ada di Yeriko. Yosua 6 ayat 26. Yosua 6 ayat 26. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu. Dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbang. Firman ini tergenapi atau tidak, saudara? Tergenapi. Penduduknya baik-baik semua, tapi masalahnya di mana, saudara? Air. Jangankan air beracun, air tidak jalan aja saudara udah ribut sama PDAM. Loh iya,
Jangankan beracun, air tidak jalan 1 bulan aja, saudara akan nunggak bayar air. Ngapain bayar? Air tidak jalan-jalan, bayar. Saudara pasti ribut, pasti saudara doa tengking penjaga air di bagian saudara. Tuhan tolong sadarkan dia. Kalau tidak Tuhan, kami serahkan dia kepada Engkau. Loh ya, di Kupang ini kan masalah paling banyak itu kan air bersih. Makanya setiap wali kota yang naik itu salah satu janji yang dia janji adalah apa? Air. Karena memang kita ini kota karang, air sulit. Nah, air yang jalan-jalan saudara tapi sehat saja saudara udah comel. Apalagi kalau airnya mengandung racun selama 22 tahun. Itu sesuatu yang membahayakan atau merugikan saya dan saudara. Ketika mereka ceritakan beban persoalan mereka kepada Nabi Elisa, disitulah saudara, maka ada nasihat, ada jalan keluar, dan ada mujizat yang terjadi di Yeriko. Mujizatnya apa saudara? Firman Tuhan berkata, ayatnya yang ke-20. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Elia cuma minta apa saudara? Garam. Garam murah atau mahal? Murah ya? 1 bungkus di Kupang mungkin 2.000. Saya yakin kalau Tuhan sampai suruh mereka mengeluarkan uang yang banyak atau membeli sebuah barang yang mahal, kira-kira mereka mau keluarkan uang untuk beli atau tidak saudara? Beli. Kenapa? Karena walaupun uang keluar banyak, yang penting air mereka atau masalah mereka boleh selesai. Tapi justru mereka sharing kepada Nabi Elisa, ada firman Tuhan yang simpel, firman Tuhan yang sederhana, yakni apa saudara? Ambil garam. Simpel ya? Sudah simpel lagi, murah meriah lagi. Saudara lihat toh? Ketika saudara cerita kepada hamba Tuhan, nanti akan ada pesan Tuhan tuh yang di luar daripada akal saudara. Saudara pikir nanti kalau saya ceritakan pasti bapak tua akan suruh aneh-aneh. Oh. Sama seperti kemarin-kemarin ada orang bilang ada bapak tua satu punya karunia hebat. Kita bangun rumah nih, orang bilang kusengnya tak salah, atau kusengnya posisinya tidak benar, jadi harus dirombak ulang. Tapi ada bapak tua satu, dia hebat, dia punya karunia itu luar biasa. Nanti dia datang, dia bawa Alkitab. Nanti dia datang saudara, dia bawa yang namanya sirip pinang. Nanti dia datang, dia bawa yang namanya ayam merah 1 ekor. Dan nanti ketika dia pulang, dia minta jangan lupa titip uang merah juga di dalam tempat sini. Nanti ketika dia datang, dia baca ayat habis, dia akan makan sirip pinang tomat kami, dan dia akan sumbur di sudut rumah kiri kanan muka belakang. Dan terakhir tuan rumah pun juga akan disumbur oleh dia. Nasihat orang fasik itu. Ya, tapi kalau minta nasihat di hamba Tuhan, ada firman Tuhan yang Tuhan akan kasih kepada saudara. Dan itu simple, sederhana, bahkan murah. Iya toh? Cuman ambil apa saudara? Garam. Ketika Elia minta dan mereka bawa, maka Elisa saudara pergi dan siram di mata air yang ada di Yeriko. Dan sejak detik itu juga saudara, air di Yeriko menjadi sehat. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Amin. Kenapa mereka bisa dapat mujizat? Karena mereka sharing kepada hamba Tuhan. Ketika mereka sharing saudara, maka ada firman Tuhan yang datang kepada Nabi Elisa. Jadi kalau saudara punya persoalan beban, ada kabar baik buat saya dan saudara pada pagi hari ini. Jangan cari orang-orang fasik, jangan cari orang-orang berdosa,
Jangan cari orang-orang yang tidak dekat dengan Tuhan, tapi carilah hamba-hamba Tuhan yang di dalam hidup mereka ada firman Tuhan. Di situ akan ada firman Tuhan yang Tuhan akan sampaikan kepada saya dan juga saudara. Ada amin, saudara-saudara? Simpel toh? Sederhana aja. Cuma suruh apa, saudara? Ambil garam. Elisa ambil, lempar di mata air yang ada di Yeriko. Masalah yang selama 22 tahun tidak terpecahkan. Hari itu, saudara, ada mujizat yang terjadi di Yeriko. Jadi besok-besok saya tidak mau dengar saudara datang kepada saya dan bilang, "Bagaimana? Saya sudah melakukan kesalahan." Oh, saya thinking, saudara. Kenapa? Karena dulu mau buat sesuatu tidak mau tanya-tanya dulu. Harusnya mau buat sesuatu sharing dulu. Amin. Sharing. Aduh, saya mau buat ini nih. Kira-kira untung atau rugi. Seperti yang saya sudah singgung 2 minggu turut-turut. Orang mau tanam saham tidak tanya pendeta. Mau kaya cepat, akhirnya rugi berapa M, saudara? 32 apa? M. Kenapa dia tidak mau sharing di pendeta? Karena yang pertama dia takut pendeta minta perpuluhan. Saudara jangan kira ya. Loh, 32 M kalau kamu kasih gereja itu hanya berapa, saudara? 3,2 miliar. Sisanya masih 28 M lebih toh? Banyak atau sedikit? Saya sudah bilang minggu lalu, kalau saya punya gaji 1 bulan 100 juta, tiap bulan saya beli babi 1 ekor dan kita makan di sini. Mau buat sesuatu tidak tanya-tanya hamba Tuhan. Ingat zaman PL itu tidak ada gereja, tidak ada gembala, yang ada cuma nabi, imam dan hakim. Tapi zaman sekarang ada yang namanya gembala sidang. Jadi kalau mau bikin apa-apa, coba tanya-tanya saya, sharing coba. Ingat Yakobus bilang begini, mau pergi berdagang di satu kota aja harus tanya siapa? Tuhan. Jangan melupakan Tuhan dalam apa? Perencanaan. Betul atau tidak? Betul. Saudara mau dagang aja, mau pergi merantau aja, harus tanya-tanya Tuhan. Jangan jalan-jalan aja. Nanti tiba-tiba ketemu persoalan di sana baru cerita. Loh, dulu kenapa tidak tanya-tanya dulu? Harusnya tanya dulu, nanti kita doa, nanti ada firman Tuhan yang datang. Firman Tuhan yang disampaikan sehingga kira-kira bisa jalan atau tidak jadi jalan. Nah, manusia ini lebih suka, saudara, ikut nasihat orang fasik. Makanya Mazmur 1 ayat 1a berkata apa? Celakalah orang yang berjalan menurut nasihat orang fasik. Ada pendeta tuh tanya, jangan malu, jangan sungkan, atau bilang nanti pendeta sibuk jadi mungkin tidak mau dengar kita. Semua hamba Tuhan akan dengar saudara dan saya punya beban dan persoalan. Kalau saudara tidak ceritakan, berarti minta maaf. Mujizat tidak akan terjadi dalam saudara dan saya punya kehidupan. Kenapa? Tidak mau cerita nah. Harusnya cerita. Amin, saudara. Sharing. Dan mujizat saudara terjadi. Matius 16 ayat 19. Alkitab berkata, Matius 16 ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Janji firman Tuhan ini kepada para rasul. Berarti rasul-rasul adalah hamba-hamba Tuhan. Maka mereka adalah orang yang mampu, saudara, untuk punya akses untuk minta sesuatu kepada surga. Apa yang diikat di dunia akan terikat, apa yang dilepaskan akan terlepaskan. Betul, saudara?
Jadi kuasa Tuhan bagi saya dan saudara itu tidak semuanya sama. Pemimpin rohani hamba Tuhan itu dikasih Tuhan, saudara, urapannya double lebih daripada saudara sebagai jemaat. Jadi mereka adalah orang yang mampu untuk dengar suara Tuhan. Nona-nona pacaran, tiba-tiba suhamil baru datang ke sebagian kita suhamil. Loh, waktu pacaran kemarin lu sudah pernah kesini lu punya muka hidup di saya juga. Tiba-tiba datang kasih tahu sudah hamil. Itu yang saya tanya pertama, lu dan dia bikin di mana? Itu pertanyaan yang pertama. Lo iya pacaran tuh mau di gereja, dia anak Tuhan atau tidak? Saudara dapat anak Tuhan aja udah pusing, apalagi dapat yang bukan anak Tuhan. Betul toh? Lo saudara pikir dapat jodoh yang anak Tuhan, saudara tidak pusing? Pusing. Tanya Bapak Yoga aja. Apalagi dapat yang tidak pernah gereja, tidak pernah tahu doa, tidak pernah tahu baca firman. Aduh, neraka ada di bumi, saudara. Makanya saya sudah bilang di anak-anak muda, pacaran lapor saya, lagi kenal lapor saya. Itu orang siapa? Jangan sampai terjadi hal-hal yang aneh-aneh. Saya sudah bilang, saya akan berkati, tapi bukan di altar Tuhan. Tidak akan pernah. Boleh saya berkati, tapi cari tempat yang lain. Karena nanti semua orang yang ada di belakang tuh ikut-ikutan. Loh, kalau dia hamil aja gembala berkati, ya udah kita juga hamil juga. Ingat, segala sesuatu yang ada di Alkitab sifatnya ada dua, informasi dan pengajaran. Ada orang berkata, Pak Andre, Daud aja istrinya 7. Masa saya baru 2 orang udah protes. Itu informasi, bukan pengajaran. Loh iya, itu informasi, bukan pengajaran. Loh iya, Daud aja 7, saya baru 2 udah diprotes. Bahkan Salomo lebih gila lagi, berlipat-lipat kali ganda, istri 700. Dia bapak 7 dia tambah 02 di belakang. 700. Gila. Iya tahu. Belum tambah kuning lagi 300. Jumlahnya berapa saudara? 1000. Hampir-hampir Salomo tidak kenal nama satu-satu. Karena terlalu banyak. Loh iya, istri 1000. Dan istri Salomo saudara bukan perempuan biasa-biasa. Rata-rata keturunan bangsawan dan raja-raja. Makanya ketika dia tua mereka tarik dia hati untuk apa? Menyembah berhala. Mereka berhala. Pada sebelum Daud mati saudara baca di 1 Raja-Raja pasal 2, Daud sudah pesan kepada Salomo, ingat firman. Kalau kamu tidak ingat firman Tuhan, justru kerajaanmu akan hancur. Dan itu terjadi saudara. Ya, jadi saya dan saudara, firman Tuhan pagi ini sederhana. Kalau ada masalah coba sharing. Ada saya di sini, bagi aja. Saudara pun tidak ada data pun juga, sharing ke saya. Nanti saya kirim ke saudara data. Serius. Tapi tujuannya adalah apa? Bagi firman Tuhan. Sharing aja. Jangan selesai sudah lanjut baru ceritakan. Ya nasi udah jadi bubur, kita mau ngapain lagi? Ya udah tambah ayam suwir di situ, kacang, kerupuk kita makan di situ lagi. Sudah lanjut mau ngapain? Lukas 17 ayatnya yang ke-6. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat apa saudara? Kepada iman Nabi Elisa saudara seperti iman biji sesawi. Kota yang terkutuk 22 tahun saudara, bertahun-tahun masalahnya dapat selesai hanya karena dalam hitungan detik, karena ada firman Tuhan yang datang kepada Nabi Elisa. Bawa garam kepadaku. Elisa cuma siram garam saudara. Air itu menjadi sehat dan tidak terjadi lagi keguguran bayi sampai hari ini di
Ada amin saudara? Amin. Simple ya? Simple sekali. Saya tutup dengan satu kesaksian. Ada satu orang office boy sedang mengikuti rapat daripada bos atau pemimpin-pemimpin yang ada di kantor dia. Perusahaannya sedang bermasalah karena ada satu alat yang rusak di pabrik mereka. Dan CEO atau pemimpin ini mengumpulkan manajer-manajer untuk cari solusi. Kira-kira apa yang harus dilakukan supaya perusahaan kita ini terus berjalan baik, bahkan produknya akan tetap baik dan dapat dipercaya. Masalahnya adalah saudara, karena alat mereka untuk menentukan sebuah sabun ada dalam bungkusan itu rusak. Akhirnya bosnya berkata kepada manajer-manajer yang ada, menurut kamu bagaimana? Bos, ini harus dibeli, dan belinya itu di luar negeri mahal sekali. Bos tanya harganya berapa? Ya kurang lebih alatnya 2M, mahal sekali. Maka dia tanya lagi kepada manajer yang satu, kira-kira menurut kamu bagaimana? Ya menurut saya beli yang second aja tapi ori, ya mungkin harga 1M, mahal juga. Maka tiba-tiba office boy saudara masuk mengantarkan makanan dan juga kue. Maka dia mendengar pembicaraan daripada bos dan juga para manajer. Maka dia minta maaf dan dia berkata kepada CEO, bos minta maaf, saya dengar tadi ada mencari solusi untuk pabrik kita yang sedang bermasalah. Iya, kenapa emang? Kalau bisa saya kasih masukan. Maka manajer-manajer yang lain berkata, oh kamu kan office boy, kamu ngerti apa? Tidak, saya mau kasih masukan aja. Akhirnya saudara bosnya berkata, coba kita dengar dia. Ketika dia sharing dia bilang begini, saya tidak butuh uang 2 miliar, saya tidak butuh uang 1 miliar, saya cuma butuh 500.000. Hei, murah amat 500.000. Untuk apa? Untuk membeli kipas angin. Jadi taruh di posisi sabun-sabun yang sedang berjalan. Jadi ketika sabun-sabun yang belum terisi, ketika mereka kena kepada angin atau putaran daripada kipas angin, maka bungkusan itu pasti akan terbang. Maka ketahuanlah bahwa bungkusan itu belum diisi dengan apa? Sabun. Bos tanya, kenapa kok kamu bisa punya hikmat yang begitu luar biasa tapi sederhana? Dia bilang, saya biasa ke gereja dengar firman Tuhan. Katanya, ketika kita tanya-tanya, sharing atau minta sesuatu mujizat, Tuhan itu akan dikerjakan. Nah ketika saya dengar bos sharing dengan manajer-manajer yang ada, Tuhan kasih tahu saya bahwa bilang kepada bos, butuh 500.000 aja untuk beli kipas angin. Maka bos bilang, dari semua nasihat-nasihat yang ada, nasihat dia yang paling benar. Maka hari ini saya angkat dia menjadi manajer dan kalian turun menjadi office boy. Saudara tahu simpel tau? Simpel atau tidak? 500.000 daripada beli barang 2M, 1M, 500.000. Masalah langsung apa saudara? Selesai. Kenapa? Karena ada firman Tuhan yang disampaikan. Jadi pagi ini saudara dan saya belajar firman Tuhan ini. Amin. Kalau ada beberapa persoalan, cerita. Jangan tunggu-tunggu, sharing aja. Saya yakin ada mujizat yang terjadi bagi saya dan juga saudara. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Taruh kitab saudara, mari bangkit berdiri.